Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Heri tadi Pak Hidayat garis bawahi mengenai komunikasi yang memang kemudian harusnya dibangun, dijalin seperti itu ya. Ya betul, jadi komunikasi politik itu memang bisa mengubah keadaan. Jadi kalau ada kata kunci politik itu dinamis, banyak pakar pengamat mengatakan seperti itu, kuncinya di komunikasi politik. Jadi arus pergerakan itu kuncinya di sana. Contoh misalnya, kalaulah saya mencoba menerjemahkan, mudah-mudahan nggak meleset yang disampaikan oleh Pak Hidayat. Kalaulah PDIP misalnya membuka komunikasi politik jauh-jauh hari, misalnya setelah keputusan MK, ketika keputusan MK itu saya kira ceritanya akan berbeda. Jadi kuncinya memang di situ, komunikasi politik itu yang sebenarnya ditunggu. Saya mencoba menggunakan teori psikologi lagi ya. Biasanya kalau kita dalam situasi yang kalah gitu kan, itu agak galau gitu ya. Kita anggaplah beberapa partai politik di koalisi Merah Putih itu pada saat itu memang menunggu gitu. Nah itu kan yang kita ambil contoh, itu yang dilakukan oleh Pak SBY tahun 2009, menang 62%, tapi Pak SBY gerilya. 2004 juga begitu, sama. Hanya 7,5% Partai Demokrat, tapi Pak SBY mendatangi tokoh-tokoh politik untuk diajak bersama-sama di pemerintahan. Mungkin kalau PDIP kemarin melakukan hal itu, saya kira aroma yang kita bicarakan tadi nggak sayangnya nasi sudah jadi bubur. Berarti benar kan yang saya sampaikan tadi gitu. Mungkin belum ditanyakan sama ini memang agak mundur ke belakang, gitu. Tapi mungkin masih bisa dibahas lah. Ya, saya kira enggak lah. Saya kira bahwa tiap langkah yang penting kan kita mau berkaca, ya kan, kita mau belajar, kita mau mengakui kesalahan. Itu yang saya kira termahal dalam hidup ini adalah orang mau mengaku kesalahan. Yang mana yang salah? Artinya ketika kita keliru kita akui. Tapi kan menurut saya kalau konteks SBY Mega itu domain yang berbeda, nggak usah dikaitkan sih, karena saya kira dua-duanya juga begitu, lempar sinyal, tarik sinyal. Itu menurut saya kusut kita. Ya, hari ini adalah saya kira kita memulai sesuatu yang harus baru, harus mengkoreksi, ya kan, sesuatu yang keliru, ya kan, sesuatu yang kurang. Ya bahwa kemudian semua tentu tidak ideal, nantinya it's okay, ya kan. Tapi kata kuncinya adalah ketika proses politik itu adalah pertama dia harus terjadi interaksi yang membalance. Ini pemerintahan presiden, balancing. Ketika ada over di pemerintahan, maka balancingnya muncul di DPR. Ketika ada over, ya kan, dari DPR, maka yang membalance adalah kekuasaan pemerintah, ya presiden. Itu yang saya kira satu hal. Dan yang kedua ya saya setuju, saya kira sharing itu tidak melulu artinya sharing, tapi bagaimana ide ini dikomunikasikan tadi. Lebih utuh, lebih jernih, lebih clear ya. Dan kalau kemudian masih menentang apa yang disampaikan itu ya kita tidak memahaminya karena memang pasti ditolak. Tidak, karena memang ada yang salah dalam ide kita. Jadi ketika argumentasinya itu keluar dasar seperti itu, menurut saya sesuatu yang yang menegaskan bahwa itulah seni dari berpolitik gitu. Jadi nggak hitam putih, nggak semua. Dia menarik sebenarnya politik itu. Dari politik bisa, insya Allah bisa mengantarkan orang ke surga loh, tadi Mas Hidayat. Pak Hidayat. Ya, memang berpolitik itu kan sesungguhnya adalah seni bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi rakyat, bagi bangsa, bagi negara melalui kewenangan yang ada di dunia politik. Ya, di situ ada masalah pembuatan undang-undang, di situ ada masalah pengawasan, di situ juga ada masalah bagaimana anggaran belanja Indonesia sangat besar, 2,2 sekian triliun itu jumlah yang sangat besar. Bagaimana ini kemudian bisa dibagi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan itu harus melalui mekanisme politik. Tanpa itu nggak jalan, bisa jadi korupsi, bisa jadi tertumpuk di satu pulau saja. Jadi karenanya menurut saya memang ada orang mengatakan politik itu kotor. Menurut saya ya kalau kotor kalau dikotorin. Sesungguhnya kalau tidak dikotorin, kalau dia dikembalikan pada prinsip dasarnya, politik kan policy ya. Bagaimana kebijakan itu dibuat. Akan menghadirkan hal yang baik. Untuk itulah karenanya diperlukan anggota DPR, anggota MPR yang berkualitas, yang track recordnya bagus, lembaga, dan kemampuan berkomunikasi secara lebih baik. Ini closing statement, tapi Pak Hidayat, artinya ketika Koalisi Merah Putih mendominasi DPR MPR, ini akan menjalankan fungsinya sebagai untuk check and balance seperti itu untuk pemerintahan selanjutnya. Iya, termasuk juga untuk masalah pembuat regulasi yang baik, termasuk juga mengawasi budgeting yang baik supaya tidak terjadi korupsi, supaya terjadi kesejahteraan untuk rakyat. Oke, Mas Heri, terakhir, apakah kemudian Anda optimistis bahwa Koalisi Merah Putih akan melakukan fungsinya untuk check and balance, untuk mendukung pemerintah, bukan kemudian untuk saling menjegal seperti itu? Kalau jawabannya bukan, saya harus sesuai dengan konstitusi. Karena kalau tidak, saya kira juga masyarakat akan menilai. Jadi penilaian itu bukan hanya pada pemerintah, juga pada parlemen. Ketika parlemen misalnya melakukan hal-hal yang inkonstitusional, ya pasti masyarakat juga akan berteriak menurut saya.
Nah ini kedua-duanya lah ya. Semuanya kan sebenarnya memiliki niat yang baik untuk membangun bangsa. Tinggal kan perbedaan-perbedaan ini kan karena perjuangan arah yang berbeda. Tadi Pak Hidayat sudah mengatakan, Bang Ferry sudah mengatakan sebenarnya secara ideologi nggak ada masalah, latar belakang pertemanan nggak ada masalah. Kadang-kadang kita juga heran nih, ya di depan itu seolah-olah seperti mau perang, tapi sebenarnya di belakang itu bisa ngopi bareng ini, ngopi bareng, berangkulan dan lain sebagainya. Nah, ahli hisab dan lain sebagainya. Ini juga menurut saya itu juga perlu disampaikan pada masyarakat. Jadi sebenarnya suasananya itu pada dasarnya di backstage panggung belakang itu tenang-tenang saja, di panggung depan yang terlihat seolah-olah panas gitu. Jadi ini politik seolah jadi panggung politik dan juga panggung sandiwara seperti itu. Itulah Mas Heri. namanya merebut kekuasaan. Tapi cuma seolah-olah saja. Ada juga yang serius. Ada juga ada. Tidak kita mau bersandiwara. Menurut saya kalau bohong ya bohong, itu berbohong. Artinya kalau dia jujur ya saya kira kita harus akui, dan kita kan di politik tidak sedang berlomba berlomba untuk menjadi baik, tapi kita sedang berlomba membuat kebaikan untuk orang lain. Tapi jangan pakai bohong. Iya, itu menurut saya. Ketika kita mau berlomba sekedar mau terlihat menjadi baik, itu saya kira potensi berbohong banyak. Tapi Dan nanti mudah kok terlihat mana yang sangat memang mudah terlihat. Pemain sandiwara, mana yang serius, mana yang bohong, mana yang hanya pencitraan, semua akan mudah terlihat. Dunia terbuka, orang bisa melek semua. Dan media selalu mengawasi. Iya. Check and balance. Oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami dalam Prime Time Talk. Kita harapkan memang DPR MPR akan menjadi penyeimbang untuk pemerintahan Presiden terpilih Jokowi mendatang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-bapak telah hadir bersama kami.